Halo, kembali lagi dengan channel Starlecious, channelnya pecinta Toyota Starlet. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menghemat konsumsi BBM khusus untuk Toyota Starlet Capsule tahun 95 sampai dengan tahun 97. Sebetulnya ada banyak cara untuk bisa menghemat pemakaian bahan bakar atau konsumsi BBM untuk Starlet ini. Salah satunya adalah dengan cara perawatan rutin yang dilakukan seperti misalnya ganti oli, ya, ganti filter oli, ganti filter udara, filter bensin, busi. Nah, itu adalah perawatan rutin yang harus dilakukan oleh semua pemilik Toyota Starlet. Jangan lupa juga untuk ngecek kondisi air radiator dan juga kondisi aki mobil, apakah dalam kondisi yang masih sehat atau sudah perlu diganti. Kesemuanya itu adalah cara-cara bagaimana cara untuk menghemat atau mengefisiensikan kerja dari mesin Toyota Starlet ini, ya. Tapi sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan selain dari cara tersebut, yaitu dengan cara gaya mengemudi Toyota Starlet. Gaya mengemudi sangat mempengaruhi, ya, pemakaian atau konsumsi bahan bakar Toyota Starlet. Gaya mengemudi yang sering menginjak pedal gas dan pedal rem secara mendadak juga akan menambah borosnya konsumsi BBM. Dan juga pemindahan gigi, ya, juga mempengaruhi konsumsi BBM. Intinya adalah kalau ingin mengemudi hemat, biasakan kaki kanan kita, pedal gas itu jangan terlalu mendadak ditekan dan jangan mendadak terlalu dalam ditekan, ya. Jangan melakukan akselerasi mendadak dan kemudian juga jangan melakukan pengereman juga secara mendadak, karena itu semua akan mempengaruhi konsumsi BBM, ya. Penggunaan gigi yang baik juga harus diikuti dengan putaran mesin yang ideal. Mengganti gigi pada RPM 3000 lebih jelas akan menambah borosnya bahan bakar, ya, bensin yang kita pakai. Jadi kita usahakan ganti gigi antara 2000 sampai 2500. Usahakan di putaran itu kita ganti gigi. Dan kalau di jalan bebas hambatan dengan kecepatan 60, gunakanlah gigi yang paling tinggi, yaitu gigi 5. Jangan sampai kecepatan 60 masih menggunakan gigi 3, jelas akan menambah biaya atau menambah borosnya bahan bakar. Kemudian satu lagi adalah penggunaan AC. Penggunaan AC juga benar-benar sangat menyumbang, ya, konsumsi bahan bakar, karena AC itu bisa memakan tenaga atau daya mesin sampai dengan 30%. Bayangkan, itu sangat besar sekali, ya. Jadi kalau kita tidak mengatur pemakaian AC, tentu saja tenaga atau daya sebesar 30% untuk AC itu akan menjadi terbuang sia-sia dan akhirnya membuat mobil Toyota Starlet itu jadi boros. Kebanyakan Toyota Starlet karena umurnya sudah tua, termostatnya diganti dengan yang model manual sehingga menyulitkan kita untuk menyetel temperatur yang ideal bagi kondisi sekitarnya. Misalkan begini, pada saat malam hari tentu saja kita tidak akan menggunakan AC dengan termostat atau pengaturan pendingin yang maksimal, ya. Kita bisa setel AC dengan pendinginnya sekitar seperempatnya atau 30%, ya, tidak 100%. Kemudian siang hari kita jangan menyetel pendingin AC dengan kapasitas yang 100%. Jangan terlalu full kita atur pendinginan, pengatur dinginnya AC sampai 100%. Kita taruh biasanya di 50%, 60%. Karena kalau kita taruh di 100%, maka kemungkinan kompresor akan bekerja secara nonstop dan itu akan membebani mesin, dan sehingga akhirnya energi yang dipakai sia-sia terbuang begitu saja, tidak efisien. Jadi buat yang Starlet Capsule yang sudah diganti menggunakan termostat manual, bisa setel bagian manualnya itu maksimal setengahnya aja, yaitu yang sudah diganti. Tapi kalau yang masih lengkap, masih yang model ampli, ya, yang bisa kita atur masih asli bawaan dia,
kita bisa atur dengan mudah ya, dengan menggeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau malam kita posisikan di 30%, kalau siang ya 60%. Jangan ditaruh di 100% karena akan membuat bensin jadi lebih boros. Satu lagi yang di luar dari itu semua, ini sebetulnya opsional. Sebetulnya ini bisa dilakukan atau dibuat oleh pemilik Toyota Starlet jika dia mengerti ya. Kita bisa memanfaatkan air untuk bensin Toyota Starlet jadi tambah irit dan sekaligus menambah tenaga, yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam ruang bakar ya. Air yang masuk ke dalam ruang bakar itu punya fungsi yang sangat banyak. Fungsi pertama adalah untuk meningkatkan kompresi mesin. Fungsi kedua menurunkan temperatur mesin sehingga gejala knocking juga tidak terjadi. Kemudian membersihkan ruang bakar. Kemudian dia juga bisa menghemat dan membersihkan semua saluran yang ada di bagian intake dan bagian rongga knalpot, sehingga jelaga bekas-bekas sisa pembakaran atau karbon akan keluar lewat knalpot ya. Jadi keuntungan menggunakan injeksi air juga sangat banyak, dan ini sudah banyak diaplikasikan di mobil-mobil zaman dulu. Jadi teknologi ini bukan teknologi baru, tapi teknologi yang udah zaman dulu. Tapi aplikasi di Toyota Starlet inilah yang kita buat ya, dengan cara menyuntikkan air ke dalam ruang pembakaran Toyota Starlet akan didapatkan penghematan bensin hingga sampai 20% ya. Tenaga juga otomatis meningkat, lebih bagus, lebih enak, dan lebih gampang untuk melaju di jalan ya. Nanti saya tunjukkan video seperti apa alat yang digunakan untuk menghemat bahan bakar yang bisa kalian buat sendiri di rumah. Simak video berikut ini. Ini adalah tabung pencampur air dengan udara yang kita tempatkan di bagian dalam ya, sebelah kiri, persis di bawah laci paling sudut. Kita tempatkan di sini dikarenakan untuk mengetahui alat ini bekerja dengan baik atau tidak, kita bisa monitoring langsung selagi kita mengendarai mobil. Kita bisa mengawasi proses kerjanya dari water injeksi ini. Dan kedua, kenapa taruh di dalam? Dikarenakan untuk posisi tabung di dalam, air yang dikumpulkan masih dalam kondisi yang sangat dingin dan stabil, tidak terpengaruh dengan panas mesin, dan akan membuat tabung lebih awet, dan air juga akan lebih efisien masuk mendinginkan ruang bakar di dalam mesin. Kita akan coba lihat bagaimana penyambungannya di luar sana. Ini adalah selang evaporator ya. Ini selang evaporator. Kita sambungkan dengan filter ya. Kita gunakan filter bensin juga. Dan setelah masuk ke filter bensin, selang ini akan naik masuk ke dalam. Kita masukkan ke dalam dengan selang transparan. Dan tadi sudah kita lihat di dalam sudah ada tabung. Dan setelah masuk ke dalam tabung, ada keluaran lagi ya. Keluaran ini masuk ke one way valve. Dari one way valve kemudian kita masukkan ke selang vakum dan terus ke sana arahnya, dan ini masuknya selang itu ya, dan masuk ke belakang karburator ya. Ini hanya berlaku untuk Starlet tahun 93 sampai dengan tahun 97. Di bawah tahun itu kemungkinan besar tidak bisa dipasang seperti ini. Oke, mudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi kalian buat membuat Toyota Start kalian juga jadi lebih irit, karena bahan bakar makin lama makin mahal. Kita harus bijaksana menggunakan mobil kita agar selalu hemat dan efisien. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Starletter.